Halo hai teman-teman, kembali lagi bersama Bicara Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film, yaitu film All the Bright Places. Film drama romantis remaja yang dirilis pada tahun 2020. Film yang diadaptasi dari novel Jennifer Niven dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Brett Haley dan ditulis oleh Jennifer Niven bersama Liz Hannah. Film ini juga dibintangi oleh Elle Fanning dan Justin Smith sebagai pemeran utama All the Bright Places. Film All the Bright Places mengisahkan tentang dua orang sahabat yang berusaha mengatasi trauma mereka masing-masing. Violet Markey yang masih dihantui rasa bersalahnya pasca kematian sang kakak, Eleanor Markey, yang cukup tragis. 9 bulan lalu, mobil yang dikendarai Eleanor dan Violet melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak sisi jembatan. Sejak saat itu, Violet tidak lagi memiliki keberanian untuk berkendara. Serupa dengan Violet, Vince juga hidup dalam bayang-bayang trauma dalam dirinya. Dia mengalami depresi yang seringkali berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Vince makin merasa terisolasi karena tidak ada satupun anggota keluarga yang memahami kondisinya. Violet dan Vince mulai saling mengenal saat keduanya dipasangkan untuk sebuah tugas sekolah. Vince pun mengajak Violet ke sejumlah tempat yang terlihat aneh dan biasa, namun menyimpan banyak keindahan di baliknya. Apakah mereka mampu mengatasi traumanya? Jika kalian yang penasaran, ayo kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang remaja pria yang sedang berlari di sekitar kompleks rumahnya. Kira-kira pukul 6 pagi pada saat itu, pria ini bernama Vince. Sepanjang jalan ia berlari, tak sengaja ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berdiri di atas jembatan. Sepertinya wanita ini ingin mengakhiri hidupnya. Vince yang kaget dengan wanita itu, ia pun bingung dan melihat di kiri kanannya, namun tak ada orang lain selain dirinya bersama wanita cantik yang sedang berdiri di atas jembatan. Vince lalu mendekat ke wanita itu dan menanyakan apa yang ia lakukan di sini. Wanita ini pun kaget, dan pada saat wanita ini melihat ke arah Vince, Vince pun juga kaget karena wanita itu adalah teman sekelas Vince. Namanya adalah Violet Markey. Violet lalu menyuruh Vince untuk pergi. Dengan keras kepala dan tak kehabisan akal, Vince lalu naik ke atas jembatan itu. Vince pun mengancam untuk lompat agar bisa mengalihkan perhatian Violet. Vince lalu mengelurkan tangannya ke Violet dan meminta Violet untuk turun dari jembatan itu. Dan rencana Vince pun berhasil. Pada keesokan harinya, Violet bertemu dengan temannya Amanda. Amanda lalu mengajak Violet ke rumahnya karena orang tua Amanda lagi keluar kota. Tak sengaja Violet melihat Vince dan mereka berdua pun saling memandang pada saat itu. Vince lalu bertemu dengan seorang guru konseling yang bernama Embry. Guru konseling ini memarahi Vince karena selalu membuat-buat alasan untuk bolos sekolah. Diketahui sudah 2 minggu terakhir Vince tidak masuk sekolah dengan alasan neneknya meninggal dunia. Vince juga memiliki masalah psikis dan ia tak mampu mengontrol emosinya yang selalu bertindak seenaknya sendiri. Diketahui Vince mengalami gangguan bipolar. Berpindah ke Violet yang sedang makan di kantin bersama Amanda. Mereka berdua membahas tentang beberapa universitas yang akan mereka masuk setelah lulus sekolah nanti. Di sana juga ada seorang cowok yang suka sama Violet. Ia bernama Romer. Romer juga ikut bergabung bersama mereka berdua. Di meja kantin yang berbeda ada Vince bersama 2 orang sahabatnya, Charlie dan Brenda. Vince sedang memperhatikan Violet yang membuat kedua sahabatnya menjadi heran. Karena sejak beberapa tahun terakhir ini Vince tidak pernah tertarik sama siapapun. Pada saat pulang sekolah, Vince dimarahi oleh kakaknya Kate. Kakaknya mengatakan kalau guru konselingnya telah menelpon kakaknya dan mengatakan kalau Vince tidak masuk sekolah 2 minggu terakhir. Di sisi lain, Violet yang sedang makan malam bersama ayah dan ibunya. Violet seperti tidak ada nafsu makan. Violet sepertinya masih merasa bersalah atas kematian kakaknya yang menurut Violet, kematian kakaknya ini disebabkan atas kesalahan dirinya. Violet kini menjadi pribadi yang tertutup dan pendiam, yang membuat orang tuanya khawatir atas perubahan perilaku yang dialami Violet. Berpindah ke Vince yang mulai tertarik dengan Violet, dan ia langsung mencari tahu tentang Violet di internet menggunakan Google. Tak sengaja ia menemukan sebuah artikel kecelakaan mobil yang melibatkan Violet dan kakaknya, Eleanor Markey. Yang di dalam kecelakaan ini kakak Violet meninggal dunia. Di artikel ini juga Vince melihat gambar lokasi tempat kecelakaan tersebut yang terjadi tepat di jembatan
di mana Violet ingin mengakhiri hidupnya kemarin. Vince selalu berlari ke tempat kecelakaan itu. Hari-hari terus berlanjut. Keesokan harinya di kelas, seorang guru geografi sedang mengajar. Karena di tahun ini, ada beberapa dari mereka akan lulus dan meninggalkan sekolah ini. Maka guru ini akan memberikan mereka tugas akhir sekolah, yaitu mengelilingi kota Indiana dan membuat laporan tentang keindahan kota Indiana yang tercinta. Violet yang terlambat dan terjatuh membuat teman-temannya menertawainya. Vince selalu membalikan tempat duduknya untuk mengalihkan perhatian teman-temannya agar mereka tidak menertawai Violet. Pada saat Violet duduk, ia lalu tersenyum pada Vince. Pada waktu jam istirahat, Vince mengajak Violet untuk satu kelompok dengannya. Namun di sini, Violet tidak menanggapi pembicaraan Vince. Vince ini memiliki kebiasaan yang bisa dibilang aneh, di mana ia selalu menulis sebuah kutipan dan menempelnya di dinding yang sesuai dengan isi perasaannya pada saat itu. Berpindah ke Violet bersama ibunya, Violet memberitahu ibunya kalau mereka akan mendapatkan tugas geografi yang harus dikerjakan bersama partner, yaitu menjelajahi kota Indiana. Violet sebenarnya tak mau mengerjakan tugas itu. Ia lalu berusaha meminta tugas alternatif lainnya kepada gurunya. Ibunya lalu mengatakan kepada Violet bahwa ini adalah saatnya yang tepat untuk ia keluar dari masa kelamnya. Violet lalu pergi menghadiri pesta di rumahnya Amanda. Di sana ia bertemu dengan Rumer. Rumer yang merasa heran dengan sikap Violet yang cuek, membuat Violet kesal dan pergi meninggalkan Rumer. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba notifikasi Instagram Violet berbunyi. Ternyata Violet di-tag dalam story Instagramnya Vince. Dalam story tersebut, Vince sedang merekam dirinya bernyanyi. Ia juga menaruh nomor handphone dan meminta Violet untuk segera menghubunginya sekarang. Violet yang merasa risih dengan story yang di-tag Vince padanya, ia langsung meminta Vince untuk segera menghapusnya. Vince selalu mengabuli permintaan Violet dan menghapus story tersebut. Vince pun mengatakan kalau ia pengen berbicara mengenai jembatan itu. Violet lalu terdiam. Vince selalu berkata, "Aku merasa kita tak bisa melewati masa-masa sulit itu lagi." Kalimat ini dikutip dari Virginia Woolf. Vince selalu meminta kepada Violet untuk bertemu, dan mereka berdua pun bertemu. Lalu Vince bercerita bahwa ia mencari Violet lewat Google, yang secara tak sengaja Vince menemukan sebuah situs milik Violet dan kakaknya yang membuatnya tertarik. Namun Violet berkata bahwa sekarang Violet tidak mengelola situs tersebut. Vince pun juga membahas tentang insiden di jembatan itu. Violet lalu berdalih bahwa ia tak mencoba untuk membunuh diri, melainkan yang ia lakukan hanyalah aksi untuk mengenang kepergian kakaknya. Kemudian Vince mengajak Violet untuk menjadi rekan kelompoknya. Menurut Vince, ini adalah waktu yang tepat untuk membuat Violet kembali lagi, agar ia bisa keluar dari masa-masa kelamnya dan mulai menjalani hubungan dengan dunia luar. Vince juga membuat sebuah kutipan buat Violet yang berbunyi, "Aku merasa 1000 kapasitas muncul di dalam diriku." Vince percaya Violet memiliki kapasitas tersebut. Namun Violet menolak ajakan Vince untuk menjadi rekan kelompoknya, karena ibu Violet nanti akan meminta tugas alternatif lain kepada gurunya untuk Violet. Tapi di malam itu terlihat senyum manis yang keluar dari wajah cantik Violet. Keesokan harinya, Violet lalu bertemu guru geografi dan meminta tugas alternatif mandiri. Namun sayangnya gurunya menolak. Lalu di perjalanan pulang dari sekolah, tak sengaja Violet bertemu dengan Vince. Violet pun menerima ajakan Vince meskipun dengan terpaksa untuk menjadi partner dalam mengerjakan tugas akhir sekolah. Namun dengan satu syarat, yaitu untuk tidak mengendarai mobil, karena Violet masih trauma dengan kecelakaan yang masih ia alami dengan kakaknya. Mereka berdua pun memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata dengan bersepeda, hingga sampailah mereka berdua di titik tertinggi di kota Indiana yang ditandai dengan monumen kecil. Vince selalu mengajak Violet untuk naik ke atas monumen tersebut, dan hal ini menurut Violet adalah hal yang terpayah yang pernah ia alami seumur hidupnya. Momen ini untuk pertama kalinya Violet tersenyum dan tertawa, dan aura bahagia mulai terlihat di wajah cantik Violet. Violet lalu bercerita bahwa ini sebenarnya hari ulang tahun kakaknya yang ke-19 tahun. Itu sebabnya ia berada di jembatan itu. Vince yang pintar mengendalikan situasi
ia melihat wajah Violet yang mulai sedih. Ia langsung mengeluarkan dadu dari sakunya. Lalu ia bersama Violet langsung menguburkan dadu tersebut sebagai tanda bahwa mereka telah sampai di tempat ini. Sampai tibalah mereka di kontes tatap menatap yang dibuat-buat oleh Vince. Hal itu sangat membuat Violet tenang dan sedikit merasa bahagia dan mulai menerima kepergian kakaknya. Berpindah ke Vince dan kakaknya yang sedang makan malam, Vince terlihat temperamental yang membuat kakaknya merasa aneh dengannya. Kini hubungan Vince dan Violet terus berlanjut. Mereka berdua pun saling chattingan dan beradu kutipan dari Virginia Woolf. Violet lalu menulis sebuah kutipan kepada Vince dari Virginia Woolf yang berbunyi, "Jika kau tak menceritakan kebenaran tentang dirimu, kau tak bisa menceritakan tentang orang lain." Kutipan itu membuat Vince terdiam dan tak mampu membalas chat dari Violet. Jadi, Vince adalah pria yang tertutup dan tak mau menceritakan apapun yang terjadi dalam dirinya di masa lalu. Singkat cerita, Vince selalu menghindari kutipan yang dikirim Violet padanya dengan mendatangi rumah Violet dan mengajak Violet untuk jalan-jalan malam. Vince selalu mengajak Violet ke tempat rahasianya, di mana di tempat itu ada sebuah tulisan yang tertulis di dinding, "Sebelum aku mati." Vince dan Violet lalu menuliskan keinginan dan cita-cita mereka yang harus mereka lakukan sebelum mereka mati. Hal ini membuat beban Violet mulai berkurang. Violet mulai terbuka dan menceritakan kenangannya bersama kakaknya kepada Vince, bahwa kakaknya sangat mirip dengan Vince yang suka memerintah. Kakaknya tak suka membaca, namun ia suka mengutip kutipan dari penyair Italia yang bernama Cesare Pavese yang berbunyi bahwa manusia tak mengingat hari, manusia hanya mengingat momen. Keesokan harinya, kesedihan di wajah Violet mulai menghilang. Ia mulai menjalani hari-harinya seperti pada normalnya. Ia mulai membantu ayahnya membuat sarapan di pagi hari. Ibunya yang melihat sedikit perubahan pada anaknya, ia pun sangat senang dan bersyukur. Di sekolah, Violet bertemu dengan Amanda. Mereka saling menyapa, lalu Violet bercerita bahwa akhir-akhir ini ia menghabiskan waktu bersama Vince, dan ia bersama Vince akan mengerjakan tugas kelompok bersama. Amanda menjadi khawatir dengan Violet, dan ia menyuruh Violet berhati-hati sama Vince karena Vince terkenal memiliki pengendalian emosi yang buruk. Violet lalu membuka lokernya dan ia menemukan batu yang bertulisan, "Giliranmu." Tak lama kemudian, Vince lalu datang menghampiri Violet. Violet lalu menanyakan apa maksud dari tulisan itu. Vince lalu menjawab bahwa cepat atau lambat, kamu harus kembali ke dunia sendirian. Dan dia sangat senang membantu Violet yang sekarang. Jawaban Vince menimbulkan pertanyaan yang tak bisa dipikirkan oleh Violet. Emangnya Vince mau kemana? Melihat Violet dan Vince yang sedang asik berbicara, Rumi lalu menghampiri Vince dan menyuruh Vince untuk tidak mengganggu Violet. Vince menjadi galau dan menemui guru pembimbingnya. Kemudian guru pembimbingnya memberikan alamat sebuah perkumpulan orang-orang yang mengalami gangguan mental buruk. Untuk mengatasi kesedihannya, seperti biasanya Vince mulai berlari di tengah malam. Hingga pada pagi hari, Vince tertidur di depan halaman rumah Violet. Ketika Violet membangunkan Vince, Vince selalu memberitahu Violet kalau ia telah menemukan tempat wisata terbaik di Indiana, tapi dengan jarak yang sangat jauh dan harus ditempuh menggunakan mobil. Di sini terjadi perdebatan lagi antara Vince dan Violet, karena Violet tak memiliki urusan lagi dengan Vince. Karena menurutnya tugas kelompok sudah selesai. Namun Vince tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha meyakinkan Violet, karena ia mau Violet keluar dari masa-masa sulitnya, yang hanya tinggal terkurung di kamar diam dan tak mau bersosialisasi dengan orang lain. Hingga pada akhirnya Violet menyerah dan mau pergi bersamanya. Di awal perjalanan Violet masih sedikit takut. Namun sepanjang perjalanan perlahan-lahan ia mulai terbiasa dan menyadari bahwa tidak ada yang terjadi apa-apa padanya. Lalu Violet mulai bercerita kronologi kecelakaan yang pernah ia alami bersama kakaknya. Kesedihan mulai muncul di wajah Violet. Vince yang melihat air mata Violet yang terjatuh, ia lalu menggenggam tangan Violet untuk menenangkannya. Akhirnya mereka berdua pun sampai di sebuah desa taman bermain roller coaster yang dibuat oleh seorang kakek tua di desa itu. Vince selalu mencobanya yang membuat Violet tersenyum dan bahagia. Kegiatan ini membuat Violet merasa bahagia yang sudah lama tak ia rasakan. Trauma yang ia idamkan kini mulai hilang dari kehidupannya. Violet lalu merasa kehidupan baru dalam dirinya mulai muncul. Vince yang melihat Violet bahagia, ia pun sangat senang. Vince dan Violet lalu melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan itu mereka berdua sangat happy dan sangat menikmati perjalanan. Violet lalu senyum-senyum tipis melihat ke arah Vince
yang asik mengendarai mobil sambil bernyanyi untuk menghiburnya. Vince selalu memberikan sebuah buku pada Violet dan memaksa Violet untuk menulis kisah mereka berdua. Dan itu akan dijadikan sebagai tugas akhir sekolah. Di sisi lain, Vince yang ingin Violet menjalankan hobinya yaitu menulis. Dengan kasih dan perjuangan yang Vince lakukan membuat Violet jatuh hati padanya. Vince selalu berhenti di tengah perjalanan dan ia langsung menghampiri Violet dan mereka berdua pun bercium pada saat itu. Mulai hari itu, kini Vince dan Violet seperti sepasang kekasih yang tak bisa dipisahkan. Violet dengan nyaman dan bahagia menikmati hari-harinya bersama Vince, meskipun di tempat yang bisa dibilang sangat sederhana. Bagi Vince dan Violet, kenyamanan hati bukan tentang materi atau fisik, melainkan masalah perasaan. Nyaman saat berada di samping seseorang, nyaman ketika berbagi cerita. Dengan begitu, kita dapat menikmati hidup dengan penuh bahagia. Bahagia dan nyaman menjadi dua hal yang perlu diciptakan dalam menjalani kehidupan. Orang yang bahagia belum tentu nyaman, tetapi orang yang nyaman sudah pasti bahagia. Kini tibalah hari di mana presentasi akan dimulai. Namun Vince tidak terlihat di kelas yang membuat Violet khawatir padanya. Ia lalu menanyakan Vince pada kedua sahabatnya, di mana kedua sahabatnya menyuruh Violet untuk tetap tenang dan tidak cemas, karena Vince selalu menghilang tiba-tiba entah kemana, namun ia pasti akan kembali dalam beberapa hari. Tapi kemudian Vince datang ke rumah Violet dan memberinya sebuah kejutan. Violet pun tersenyum melihat kejutan yang diberikan Vince padanya. Vince selalu mengajak Violet berkunjung ke tempat rahasianya di mana ia selalu menenangkan dirinya, yaitu di sebuah danau. Mereka berdua lalu berenang di sana. Sehabis berenang, Vince selalu bercerita kepada Violet bahwa selama ini ia merasa tidak memiliki keluarga yang perhatian kepadanya, terkecuali kakaknya Kate, satu-satunya orang yang mau menganggapnya. Di tengah keasikan pembicaraan mereka berdua, Violet melihat bekas luka Vince dan menanyakannya, namun Vince sulit untuk menjelaskannya. Ia lalu menyebur ke danau lagi. Sudah beberapa menit Vince tak muncul-muncul. Hal ini membuat Violet khawatir dan mencoba untuk mencari Vince. Vince pun muncul dan Violet langsung marah padanya karena Vince membuatnya khawatir. Violet lalu memaksa Vince untuk menceritakan dirinya yang sebenarnya. Vince lalu menjelaskan bahwa semasa kecilnya ia mengalami kekerasan yang sering dilakukan oleh ayahnya. Dan hal inilah yang membuat mental Vince menjadi terganggu. Singkat cerita, Vince selalu membawa Violet pergi ke tempat rahasia Vince. Di sini mereka berdua menghabiskan waktu bersama, diiringi dengan rintik hujan yang perlahan-lahan mulai jatuh, yang membuat mereka berdua kedinginan. Dan malam itu membuat mereka berdua hangat dalam pelukan sampai lupa pulang hingga pagi hari. Violet lalu membangunkan Vince untuk segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, kedua orang tua Violet pun marah karena semalam anaknya tak pulang ke rumah. Vince selalu merasa bersalah dan emosinya mulai terganggu, dan ia menjadi kacau pada saat itu. Kemudian keesokan hari di sekolah, Rumer menemui Violet. Vince yang melihat Rumer bersama Violet, ia lalu mengajak Violet untuk pergi. Rumer yang kesal atas tingkah Vince, ia lalu mengejeknya dan menyuruh Violet untuk berhati-hati dengan Vince. Karena hal itu, Vince menjadi marah dan terjadilah perkelahian antara Vince dan Rumer. Selesai kejadian itu membuat tingkat emosi Vince semakin tak terkendali. Vince merasa dirinya menjadi seorang pengacau yang sulit untuk dikendalikan. Berpindah ke Violet yang berusaha menghubungi Vince namun tidak mendapat jawaban. Violet lalu bertanya kepada Charlie di mana Vince berada. Charlie lalu menjelaskan, Vince selalu bertindak seperti ini dan menghilang tiba-tiba. Usaha Violet tidak berhenti sampai di situ saja. Ia lalu pergi mendatangi rumah Vince. Di sana ia bertemu dengan Kate, kakaknya Vince. Kate lalu bertanya pada Violet bahwa apa yang sebenarnya terjadi. Berpindah ke Vince yang ternyata mengikuti perkumpulan orang yang mengalami gangguan mental yang direkomendasikan guru pembimbingnya tempo hari lalu. Di sana Vince berusaha mengungkapkan semua isi perasaannya agar ia lebih lega. Tak disangka-sangka di sana juga ada Amanda yang mengaku bahwa dia juga mengalami depresi dan sering melakukan percobaan bunuh diri. Singkat cerita, Vince lalu kembali ke rumahnya dan langsung masuk ke kamarnya. Di sana Violet sudah menunggunya dari tadi. Violet yang khawatir dengan Vince dan terus menekannya. Namun sisi lain, Vince mengalami depresi yang sangat berat. Vince mulai merasa terkekang hubungannya bersama Violet. Violet lalu berusaha menenangkan Vince, namun Vince mengatakan bahwa Violet tak bisa pahami dirinya. Vince lalu menyuruh Violet untuk pergi. Ia merasa bahwa perasaannya tak akan bisa dipahami oleh orang lain.
Setelah kejadian di malam itu, kini Vince menghilang entah kemana. Violet coba menghubungi dia, namun sayangnya tak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya Violet mengingat tempat di mana Vince selalu menenangkan dirinya, yaitu di danau yang pernah mereka berdua kunjungi. Violet yang masih trauma mengendarai mobil, ia berusaha untuk menghilangkan traumanya dan langsung bergegas ke sana. Di sana Violet menemui mobil Vince, sepatu, handphone dan juga pakaian Vince yang sudah tergeletak di tepi danau. Dan untuk yang kedua kalinya, Violet harus menerima kenyataan hidup bahwa ia kehilangan orang yang telah ia sayangi. Vince telah meninggal. Hari-hari Violet pun terus berlanjut. Violet membuka buku jurnal yang telah ia buat bersama Vince. Violet tak sengaja menemukan sebuah titik merah yang telah ditandai Vince di sebuah peta kota Indiana. Violet lalu pergi ke sana dan ternyata lokasi tempat tersebut adalah sebuah gereja, tempat di mana seseorang mengenang orang-orang tercinta yang telah meninggal dunia. Dan di buku tamu, Violet melihat tulisan Vince bahwa ia pernah ke sana. Hal ini membuat Violet tersenyum. Kini tiba waktunya Violet presentasi hasil laporannya bersama Vince. Violet menjelaskan bahwa dirinya yang dulu terkurung dan terpuruk telah hidup kembali. Semuanya itu karena Vince. Namun tanpa sepengetahuannya, Vince yang selalu terlihat periang adalah orang yang membuat Violet menemukan jalan hidupnya, yang ternyata memiliki sisi kelam yang tak pernah Violet ketahui. Vince mengajari Violet bahwa terdapat keindahan di tempat yang tak terduga maupun dalam hal-hal kecil. Dan ada tempat-tempat yang terang dalam sebuah kenangan, dan jika kau tak menemuinya, dirimu sendiri menjadi tempat terang tersebut. Dengan kapasitas yang tak terbatas, kau pasti menemukan jalan itu sendiri. Dan film pun selesai.